Yang terhormat Bapak Muhammad Syaiful Imran SPD MSI sebagai Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi Pendidikan Dasar, Siap. Ibu Rizky Ulfiah Raodatul Jana SPD sebagai Duta Rumah Belajar Kaltim tahun 2021 dan Bapak Asnawi sebagai narasumber kita hari ini, sahabat Rumah Belajar Kaltim 2022. Zona 1 bersinar. Selamat datang para peserta pelatihan webinar pemanfaatan portal Rumah Belajar dan platform Merdeka Mengajar. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah dan rahmat-Nya lah sehingga pada siang hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk dapat bertemu walaupun dalam Zoom ya, online. Dan tak lupa juga kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Para sahabat, istri, keluarga beliau, semoga kita semua tetap istiqomah dalam menapaki jalan dakwah beliau dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, marilah kita bersama-sama membaca basmalah membuka webinar pemanfaatan portal Rumah Belajar dan platform Merdeka Mengajar pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada para peserta webinar pada siang hari ini untuk duduk sempurna ketika lagu Indonesia Raya diputarkan. Selanjutnya yaitu kita dokumentasi dulu ya Bapak Ibu guru yang hebat. Sebelumnya dimohon untuk para peserta untuk membuka kameranya semua ya. Dan nanti tangannya semuanya seperti ini ya, bentuk rumah nih. Rumah portal belajar ya. Jadi seperti ini semuanya ya, ketika nanti kami dokumentasikan semua tangannya seperti ini di depan kamera. Minta tolong untuk semua kameranya dibuka ya Bapak Ibu guru yang hebat. Yeah. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Lanjut. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat semuanya.
ya, sebelum kita lanjut pada sambutan Bapak Imron, sebelumnya saya dulu nih, bagaimana kabar Bapak Ibu guru yang hebat pada siang hari ini? Baik. Baik, Luar biasa. alhamdulillah semuanya baik ya, siap menerima materi dari Bapak narasumber kita ya hari ini, itu Bapak Asnawi. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Muhammad Syaiful Imran SPD MSI, Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi Pendidikan Dasar, sambutan Kenneth Speaker. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ini suaranya agak serak karena ada pertemuan penyusunan mata pelajaran mulok tadi. Jadi kita sempatkan, alhamdulillah bisa bergabung di acara sosialisasi rumah belajar dan BMM. Yang saya hormati Ibu Rizky Ulvia, Duta Rumah Belajar Kalimantan Timur tahun 2021. Yang saya hormati Bapak Asnawi, sahabat Rumah Belajar Kaltim 2022. Kemudian Bapak Kepala Sekolah, saya lihat di sini, dan Ibu Guru, Bapak Guru yang bergabung di kesempatan ini, yaitu di zona 1. Kemudian terima kasih kepada host yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan beberapa hal yang perlu diketahui, khususnya arah kebijakan pemerintah Kabupaten Kutai Timur, khususnya Dinas Pendidikan dalam melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar. Yang pertama, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan, ya, kemudian kekuatan, sehingga kita bersama-sama berjuang untuk memajukan pendidikan, ya, di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kutai Timur ini. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita ketahui bersama, memang dalam belajar merdeka itu banyak episode-episode atau program-program strategis yang sudah diluncurkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Ristek, ya, ada beberapa yang sampai belasan, ya, mungkin sudah puluhan ini. Nah, itu salah satunya yang memang ada juga yang namanya digitalisasi sekolah. Kemudian ada peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru, serta ada juga pengambilan keputusan berbasis data. Ada banyak lagi, ya. Nah, dari ini kita harus melaksanakan, belajar dengan sepenuh hati untuk bisa mengimplementasikan di tingkat satuan pendidikan. Tentunya ini dari arahan dari tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Nah, dalam kesempatan ini perlu kita harus pahami, lagi-lagi yang dari guru ini, kita harus benar-benar mengembangkan kompetensi guru yang 4 itu, yaitu kompetensi pribadi, kepribadian, sosial, kemudian pedagogiknya, kemudian profesionalnya. Dan 4 ini harus maju bersama, artinya secara simultan bersama-sama. Maka kita lihat ada perubahan-perubahan daripada kurikulum. Ada P5 ya untuk membentuk
karakter anak. Itu artinya dari keempat itu kompetensi harus bersama-sama. Sehingga Bapak Ibu mempunyai kemampuan, ya, ability dan personality. Itu seperti dua mata uang yang tidak terpisahkan. Harus mengikuti keniscayaan kita, yaitu perkembangan zaman dan teknologi. Ya, jadi personality itu menyangkut kompetensi sosial dan pribadinya, kemudian ability atau kemampuan melaksanakan tugas itu merupakan wadah dari profesional dan juga pedagogiknya. Sehingga kita akan melaksanakan pembelajaran ini ada tujuan yang dicapainya jelas dengan capaian yang sudah ditentukan oleh kementerian. Kita tinggal mengembangkan lagi tujuannya, kemudian alur dalam mencapai tujuan TP dan HTP-nya, kemudian lebih spesifik lagi kemampuan untuk menyusun silabus yang akan diimplementasikan di dalam kelas. Oleh sebab itu butuh sebuah pemahaman, pengetahuan yang lebih banyak. Maka perlu adanya dukungan data, dukungan informasi. Oleh sebab itu, rumah belajar atau platform Merdeka Mengajar itu harus digunakan seoptimal mungkin. Ya, jadi ID belajarnya atau SIM PKB-nya apalah itu aplikasi harus dimanfaatkan. Kalau ada kendala, silakan bisa berkomunikasi nanti dengan pihak-pihak terkait. Ya, jadi kita tidak boleh berpangku tangan. Ini zamannya sudah zaman milenial yang lebih. Generasi yang kita akan hadapi ini adalah generasi digital yang harus lebih diutamakan juga. Nah, kita hadir di sini di zona 1, nanti juga ada zona 2 dan seterusnya, supaya tidak banyak ini biar Bapak terfokus, terkonsentrasi, karena ini saya usulkan kepada Pak narasumber, Pak Asnawi, supaya per zona saja, sehingga nanti bisa masuk semua ke dalam aplikasi Zoom itu. Ya, jadi itu. Nah, ini sangat penting nanti diperhatikan narasumber kita memberikan atau juga dari Ibu Rizky selaku Duta Rumah Belajar dan platform Merdeka Mengajar. Apa-apa yang bisa kita lakukan. Ya. Nah, sementara ini dari Kutai Timur itu kan dari semuanya itu dari PAUD, SD, SMP, SMA ada 250 tujuan kalau tidak salah, kurang lebih itu yang sudah melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka. Nanti yang lain yang belum, silakan untuk mendaftar lagi dengan SIM PKB-nya. Artinya dari yang mendaftar itu kita hampir 80% lebih itu dalam jalur kurikulum mandiri ya, berubah. Ya, masih belum ada kurikulum yang berbagi. Nah, kita harus meningkatkan levelnya. Oleh sebab itu, kami ini dalam beberapa bulan ini, 3 bulan ini atau 2 bulan setengah lah, akan mengkaji muatan lokal Kabupaten Kutai Timur, yaitu dalam revitalisasi bahasa daerah, seperti amanah daripada kementerian pada episode ke-17, yang program itu sudah diluncurkan pada tanggal dipublikasikan pada bulan Februari 2022. Nah, kita sambut itu. Maka dalam penghujung tahun ini kita akan membuat prototipe-nya kurikulum mulai untuk bahasa Kutai. Nah, nanti di tahun ajaran 2023-2024 kita sudah mulai mengajarkan mapel
dari mulog untuk kelas 4 dulu. Nanti tahun ajaran berikutnya kelas 5 dan berikutnya kelas 6. Sesuai dengan perjalanan daripada kurikulum Merdeka. Kita ajarkan di kelas besar karena menurut analisis dari tim tadi, untuk kelas 1-nya karena masih belum membaca juga banyak yang belum, jadi tidak dibebani dengan bahasa Kutai. Karena penduduk Kutai Timur khususnya itu banyak juga yang pendatang. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Bugis dan lain sebagainya. Sehingga kita kemampuan bahasanya nanti kalau di kelas besar bisa lebih memahami. Jadi kami ini sedang membuat CP-nya, TP, ATP, modulnya, dan bahan ajarnya yang harus diselesaikan di awal tahun 2023. Nah, ini nanti akan kita posting di komunitas belajar atau aplikasi lainnya supaya nanti predikat sekolahan kita dari kementerian naik levelnya menjadi kurikulum mandiri berbagi. Jadi nanti Bapak Ibu yang bergabung di sini apabila ada mempunyai produk best practice atau praktek baik, silakan sering-sering diposting bahwa kita ini sudah mampu membuat bahan ajar atau hal-hal yang menyangkut perkembangan kurikulum kita. Silakan supaya kita semua juga bukan sekedar naik level, tapi pelayanan kita terhadap putra dan putri kita sudah berkekinian dan berkemajuan. Nah, oleh sebab itu, dalam acara ini kita hadirkan nanti portal rumah belajar. Dari tahun 2019, 2020 sampai sekarang biasa saya mengawal bagi pendidik guru Kabupaten Kutai Timur yang ingin menjadi artinya memperkenalkan rumah belajar dan apa ya saya kita di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur akan siap mensupport apa yang bisa kita lakukan. Salah satunya pada siang hari ini. Itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi kita terus akan memajukan Kabupaten Kutai Timur. Perjuangannya ini ya memang continuity, harus berkelanjutan. Kemudian ada positive change, harus ada perubahan yang positif. Kemudian never ended, tidak akan pernah mati. Dua hal ini yang harus kita pegang dalam mengembang pendidikan. Kalau toh jasad kita juga tidak ada, artinya pemikiran kita, ide kita untuk memperjuangkan hakikat pendidikan yang sebenarnya, membuat peserta didik kita lebih menjadi profil Pancasila, belajar Pancasila, yang di situ ada 6 dimensinya, ya, bisa bertakwa, berakhlak mulia, kemudian bisa mandiri, bisa bergotong royong, kemudian mempunyai wawasan kebinekaan, kemudian bisa bernalar kritis, kemudian bisa berkreatif. Itulah tujuan kita, sehingga kita meninggalkan generasi yang akan datang, itu generasi yang kuat. Ini tanggung jawab kita yang akan kita pertanggungjawabkan di dunia akhirat. Karena generasi kita ini yang meneruskan dari apa-apa yang menjadi tugas mereka nanti dalam menjaga persatuan, kesatuan, menjaga kemuliaan, marwah bangsa kita, menjaga nama baik orang tua, ustadz, ustadzah, guru-gurunya, dan semuanya yang bisa kita banggakan. Tentunya juga menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan. Itu sehingga memang kalau kita lihat sibuknya bukan main. Ada yang jadi guru penggerak, ada yang menjadi pengajar praktek, ada yang menjadi sekolah penggerak, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat, waduh setengah mati. Ya itulah kita ikhlaskan, kita berjuangkan. Inilah yang harus kita lakukan.
Oleh sebab itu, saya berterima kasih kepada Pak Asnawi dan Bu Rizky yang nanti memberikan pemahaman, support supaya kepala sekolah dan teman-teman guru ini mendapat informasi dan dorongan untuk menggunakan platform-platform yang sudah disiapkan kementerian sehingga proses belajar mengajarnya lebih baik lagi, lebih bermutu, lebih berkualitas. Untuk teman-temanku sekalian, itu tadi ya, kita harus ciptakan perubahan. Jadi motor perubahan, ya. Ini bersifat kontinu dan bersifat merubah ke hal yang baik dan never ended, tidak akan pernah berhenti. Maka wariskan sesuatu yang terbaik, bukan sekedar harta, tapi ilmu pengetahuan yang baik, sehingga ilmu itu akan menjaga anak-anak kita, generasi kita, untuk tetap memegang kemuliaan agama, bangsa, dan negara. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada pemaparan atau penuturan yang kurang berkenan, dan ikuti, tanyakan secara seksama jika ada hal-hal yang kurang jelas. Ya, saya tidak mau juga itu kalau bisa kalau memang kuat sinyalnya, dibuka videonya. Saya khawatir, bukan suudzon, hanya namanya di situ, ditinggal tidur, ya, tidak mengikuti. Ya, jadi waktu saya di BIN, di administrasi negara, ikut itu, jalan aja saya harus membawa HP saya, muka saya harus dilihat terus supaya lulus pelatihan selama 3 bulan itu. Jadi tidak boleh dimatiin kalau sudah Zoom. Nah, segitunya itu bentuk keseriusan. Tapi jika sinyalnya kurang baik, harus hanya bisa mendengar, ya tidak apa-apa, apa boleh buat, ya kan? Itu yang saya sampaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan waktu ke host dan saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Syaiful Imron yang sudah memberikan sambutan pada siang hari ini. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Rizky Ulfia Rodatul Jannah SPD untuk memberikan sambutan pengantar Duta Rumah Belajar Kaltim 2021 kepada Ibu Rizky Ulfia, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak. Terdengar ya Mbak suara saya ya? Ya, terdengar Bu Rizky, terdengar. Oke, terdengar. Baik. Saya buka dengan sebuah pantun, semoga bisa mengobarkan semangat kita pada siang hari ini. Hari ini ada webinar. Webinar bernama Zona 1 Bersinar. Mari kobarkan semangat Merdeka Belajar bersama PMM dan Rumah Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Syaiful Imron, SPD MSI, selaku Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kutai Timur. Yang terhormat Bapak Asnawi SPD, selaku Sahabat Rumah Belajar Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022. Dan tentu yang saya hormati Bapak Ibu peserta yang telah sedia meluangkan waktu untuk terus belajar dan berdiskusi bersama pada webinar pemanfaatan portal Rumah Belajar dan platform Merdeka Mengajar.
Bapak Ibu yang terhormat, saya merasa sangat bahagia dikarenakan masih diberi kesempatan kembali oleh Bapak Asnawi untuk dapat menyapa Bapak Ibu hebat pada kegiatan pertama hasil kolaborasi Bapak Asnawi sebagai sahabat rumah belajar dengan Dinas Pendidikan Kutai Timur. Saya berharap Dinas Pendidikan dan Bapak Ibu Kepala Sekolah serta guru dapat selalu mendukung gerak langkah sahabat rumah belajar dalam berbagi dan berkolaborasi demi majunya pendidikan di daerah, terutama di Kutai Timur. Semoga kegiatan positif seperti ini dapat terus berlanjut ke depannya. Tidak hanya dalam nuansa pelaksanaan program pembelajaran berbasis TIK semata. Bapak Ibu yang terhormat, pada hari ini Bapak Ibu akan mengenal lebih dekat, lebih jauh gitu ya, dengan fasilitas pendidikan yang dapat diakses secara gratis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yaitu portal Rumah Belajar dan platform Merdeka Mengajar. Nanti untuk lebih detailnya akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Bapak Asnawi. Semoga Bapak Ibu berkenan untuk bersama-sama berdiskusi dan belajar hingga akhir kegiatan. Dan mungkin besar harapan saya juga dapat seperti yang disampaikan Bapak tadi ya, bisa dinyalakan kameranya, bukannya seujon, kata beliau seperti itu. Nah, mungkin bisa dinyalakan kameranya, karena kalau nyala kamera itu semangat biasanya Bapak Ibu, fokusnya itu ke depan. Nah, berbeda dengan misalnya kita ikut kegiatan misalnya terus nggak nyalain kamera, takutnya nih sepengalaman saya tuh saya bisa ketiduran gitu ya Bapak Ibu ya. Dan kemudian harapan saya tentunya setelah mengikuti kegiatan hari ini Bapak Ibu berkenan untuk membagikan pengetahuan serta pengalaman yang Bapak Ibu dapatkan kepada rekan lainnya yang mungkin belum berkesempatan hadir mengikuti kegiatan hari ini. Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, singkat dan padat ya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata selama pemaparan saya. Semoga dapat bertemu kembali di lain waktu. Mari terus gerakan dan hidupkan ekosistem Merdeka Belajar dalam setiap nafas pendidikan sebersinar nama program hari ini. Ke Kalimantan membeli tapi. Cukup sekian, terima kasih. Salam Rumah Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Rizky Ulfia Rodatul Jannah SPD sebagai Duta Rumah Belajar Kaltim tahun 2021 atas sambutannya pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu guru yang hebat, sebelum kita masuk pada materi inti yang akan disampaikan oleh Pak Asnawi, saya sudah mengirimkan link absennya lewat chatroom ya. Mohon untuk diisi ya Bapak Ibu guru semuanya. Baik, langsung aja ya. Kepada Bapak narasumber kita pada hari ini, Zona Satu Bersinar, webinar pemanfaatan portal Rumah Belajar dan Platform Merdeka Mengajar, kami persilakan kepada Bapak Asnawi untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak Asnawi kami persilahkan. Masya Allah. Cek. Dengaran ya? Ya. Terima kasih banyak Ibu Evi selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Muhammad Syaiful Imron SPD MSI, selaku Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi Pendidikan Dasar Kutai Timur. Yang saya hormati Ibu Rizky Ulfia Atul Jannah selaku DRB ya, Duta Rumah Belajar Kaltim terpilih tahun 2021, dan Bapak Ibu guru dan kemungkinan hadir juga ya Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ada di zona 1 yang saya hormati dan saya banggakan, dan tak terhingga saya ucapkan terima kasih kembali untuk bisa menyempatkan hadir di kegiatan kali ini. Alhamdulillah, hamdasyukurillah,
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga bisa kita kembali ya. Mungkin ada yang sudah pernah tatap maya dengan saya di kegiatan yang sama. Terima kasih kalau bisa menyempatkan kembali untuk bisa hadir kembali. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya beserta pengikutnya istiqomah hingga zaman nanti. Ya, Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati, sebelum saya share screen ya, yang tadi zona 1 bersinar, sebenarnya judul awalnya itu bukan zona 1 bersinar. Diminta oleh Ibu Rizky ya, Pak, ada nggak kira-kira judul untuk flyer yang menarik? Saya tuh berpikir singkat waktu itu. Kayaknya tadi ya kalau nggak salah. Wah, ini kayaknya bagusnya apa ya? Jadi saya bikin bersinar. Nah, mungkin bersinar itu kan sinonimnya ya. Bagus ya Bu ya, bersinar berarti apa ya? Cerah, terus maju, berkembang, pokoknya yang bagus. Jadi saya singkatin ya, zona 1 bersinar itu berarti berbagi dan berkolaborasi tentang pemanfaatan portal rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar di Kutai Timur, khususnya di zona 1. Ya. Ya, Bapak Ibu guru sekalian, izin share screen. Ya, izin screen Bapak Ibu ya. Ya, sudah tampak Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya. Oh, ini yang PMM ya. Oke lah, PMM dulu saja ya, nanti ke belakang rumah belajar ya. Seharusnya saya rumah belajar dulu ya, tapi tidak apa-apa, PMM dulu ya, platform Merdeka Belajar dulu. Ya, di materi kedua seharusnya yang ini, tapi saya nggak apa-apa, saya jadikan materi pertama, platform Merdeka Mengajar. Ya. Platform Merdeka Mengajar ini merupakan salah satu produk dari Pusdatin ya, Kemendikbudristek. Ada beberapa produk dari produk pendidikan yang khususnya dari Kemendikbudristek, ada rumah belajar, terus platform Merdeka Mengajar yang dikonsentrasikan untuk di bidang pendidikan seperti itu. Ya, perkenalkan ya, nama saya Asnawi. Saat ini saya bertugas di SMPT Darussalam. Saya mengajar di SMPT Darussalam, mengajar bahasa Inggris. Dan saat ini saya alhamdulillah masuk 30 besar SRB ya, Sahabat Rumah Belajar Kalimantan Timur tahun 2022. Seperti itu. Dan salah satu hal yang harus saya lakukan adalah berbagi dan berkolaborasi tentang pemanfaatan portal rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar. Mungkin untuk slide ini nanti ini singkat saja Bapak Ibu ya. Nanti kita langsung praktek ya untuk PMM. Jadi sekilas saja untuk slide ini. Oke, kita lanjut. Ya, platform Merdeka Mengajar itu fungsinya untuk membantu kita-kita seperti ini ya, semua guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Tadi di awal saya sempat memutarkan video ya sebelum pembukaan, itu awalnya ketika Bapak itu mengajar, terus siswa-siswinya itu tidak ada semangat. Ketika Bapak tersebut sudah menginstal aplikasi PMM, terus dapat sesuatu di PMM itu, akhirnya si Bapak itu membuat karya dan dipraktekkan langsung di pembelajaran. Nah, pengaruh itu merupakan pengaruh dari salah satu fitur dari PMM, yaitu video inspirasi. Jadi Bapak tersebut telah menonton membuka menu fitur video inspirasi. Jadi Bapak tersebut terinspirasi untuk melakukan hal baik, praktik baik di kelas yang yang kebermanfaatan dari platform Merdeka itu terasa sekali seperti itu. Dan banyak fitur lainnya untuk di platform Merdeka Belajar. Nanti setelah ini kita praktik bersama. Oke. Ya. Apa sih platform Merdeka Mengajar itu? Ya, di sini ada poin besar: belajar, mengajar, dan berkarya. Ya, jadi PMM ini kita singkat PMM saja lebih mudah ya. PMM ini dikhususkan untuk guru dan tenaga pendidik, bukan untuk siswa. Karena yang bisa mengakses di PMM ini hanya guru atau tenaga pendidik. Bagaimana cara mengakses PMM ini? Ya, pastinya kita harus memiliki akun atau email berbasis domain
belajar.id atau dari yang kalau Kemenak itu kemenak.go.id. Seperti itu Bapak Ibu. Saya yakin sudah banyak ya yang sudah aktivasi akun belajar ID. Ya, kita langsung ke sini. Belajar, mengajar, dan berkarya. Ini 3 poin penting di PMM. Belajar seperti apa? Berarti bukan kita guru tidak perlu belajar. Yang belajar itu kan hanya siswa. Tidak. Seperti yang disampaikan Bapak Imron tadi, never ended. Nah, never ended kalau saya menangkap itu kita tidak boleh berhenti untuk belajar. Karena apalagi di digitalisasi di zaman sekarang semakin canggih, kalau kita berhenti belajar, stuck di suatu poin tertentu, maka kita akan ketinggalan. Ketika kita ketinggalan dalam belajar, otomatis implikasinya terhadap peserta didik kita akan kesulitan menerima pembelajaran yang baik. Maka dari itu, PMM hadir itu untuk memudahkan kepada guru dan tenaga pendidikan untuk bisa belajar, mengajar, dan berkarya. Tentunya untuk kepentingan siapa? Peserta didik, seperti itu. Nah, di belajar ini ada poin-poinnya. Nah, belajar di sini ada pelatihan mandiri dan video inspirasi. Nah, video yang saya putar tadi di awal itu Bapak melihat video inspirasi. Berarti termasuk proses belajar. Jadi Bapak itu belajar lagi bagaimana cara membuat kelas itu lebih menarik. Nah, beliau membuka PMM dan masuk di fitur video inspirasi. Dan beliau mendapatkan satu video yang menarik sehingga langsung dipraktekkan di kelas. Jadi apa yang dibuat di Bapak tadi itu berarti merupakan karya dari Bapak tersebut. Nah, belajar juga dari mana? Pelatihan mandiri. Nah, di pelatihan mandiri kita di menu pelatihan mandiri itu ada beberapa menu dan fitur. Pastinya nanti kita langsung action ke ke aplikasinya. Seperti apa sih pelatihan mandiri itu? Jadi di pelatihan mandiri itu secara garis besar dapat memperoleh materi pelatihan yang berkualitas pastinya, ya, dengan mengaksesnya secara mandiri seperti itu. Apakah ini berbayar? Ya, pastinya berbayar, Bapak Ibu ya. Yang penting kita memiliki akun belajar ID seperti itu. Oke. Nah, mengajar di sini. Poin mengajar di PMM. Seperti apa? Ya. Belajar berarti mengajar kita membutuhkan perangkat ajar dan asesmen. Ya. Jadi di asesmen di sini bukan berarti untuk penugasan atau ujian. Bukan. Asesmen ini hanya disesuaikan dengan AKM, ada literasi sama numerasi seperti itu. Untuk mengajarnya ini di perangkat ajar ada sudah tersedia 2000 referensi. Ini 2000 ini sepertinya slide yang sudah lama. Sudah lebih dari 2000 referensi perangkat ajar yang berbasis kurikulum merdeka yang sudah terupload atau disediakan di PMM. Nah, sedangkan untuk asesmen itu membantu guru melakukan analisis diagnostik literasi dan numerasi dengan cepat. Nah, seperti apa prakteknya? Nah, kita nanti tunggu setelah slide ini. Nah, yang ketiga itu berkarya. Ini poin pentingnya, berkarya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin berkarya, mungkin memiliki best practice yang baik, apa salahnya didokumentasikan ya, dikemas dengan baik, baru kita upload di PMM. Siapa tahu menjadi inspirasi para pendidik se-Indonesia. Kalau dipakai karya kita itu akan dapat apa? Dapat amal jariah, pahala yang berjariah Bapak Ibu. Pahala yang terus mengalir kalau karya kita dipakai oleh orang lain dan dipraktekkan. Itu merupakan menjadi amal jariah buat kita juga. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, seperti apa sih untuk mengakses PMM itu ada dua Bapak Ibu. Melalui aplikasi Android ya dan website seperti itu. Untuk sementara untuk PMM itu belum ada yang iPhone ya Bu ya. Tapi untuk sementara masih berbasis Android seperti itu. Jadi dua cara untuk mengakses PMM itu lewat Android, aplikasi Android dan website. Kalau websitenya itu guru.kemdikbud.go.id. Nah, terima kasih. Mungkin ini untuk slide-nya ya. Nanti setelah ini kita langsung action ke platformnya. Jadi mari kita gunakan platform Merdeka Mengajar untuk mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Izin close dulu yang ini. Ya.
Nah, kalau kita kita praktekkan lewat apa ya namanya ya, lewat website atau HP ya. Kita lewat website saja Bapak Ibu ya, biar terlihat besar ya. Nanti fitur-fiturnya sama saja di website sama di HP, hanya saja layoutnya itu sedikit berbeda. Tapi fiturnya, namanya, menunya itu sama. Kalau kita masuk ke PMM lewat website, kita ketik saja kalau kita tidak mengetahui domainnya, kita ketik saja Merdeka Mengajar di Google. Nah, di sini sudah masuk urutan pertama Bapak Ibu. Ini sudah pencarian pertama ini 12.300.000. Jadi ini sangat favorit dan sangat populer di PMM ini. Kita masuk di Merdeka Mengajar di sini. Nah, ini tampilan dari website Merdeka Mengajar ya. Jadi domainnya yang ini Bapak Ibu, guru.kemdikbud.go.id. Kalau tidak ingin mengetik ulang, bisa website ini ya, halaman ini kita bookmark. Pasti sudah paham ya cara bookmark website, kita masukkan di sini, ini caranya membookmark. Kita favorit bar, down. Oke, di menu ini ada asesmen murid, perangkat ajar, pelatihan mandiri, bukti karya, dan komunitas. Nah, kalau kita buka, ini lewat website Bu ya, kalau kita masuk ke sini, yang diminta kita login. Menggunakan apa? Menggunakan email belajar.id atau madrasah.kemenak.go.id. Ini domain utamanya Bu. Ya. Ada smp.guru.belajar.id, ada sd.guru.belajar.id. Jadi kita harus memiliki email belajar ID. Nah, kalau ini kan logo Google ya. Meskipun ini logo Google, tapi yang disinkronkan atau yang verifikasi oleh Merdeka Mengajar itu hanya yang berdomain belajar ID. Maka disarankan bagi Bapak Ibu guru yang belum mengaktifkan akun belajar ID, silakan diaktifkan segera. Ada 2 cara Bapak Ibu. Nanti mungkin penjelasannya di belakang ya kalau ada waktu cukup. Cara mendapatkan akun belajar.id. Oke, kita coba masuk login di sini. Belum, sudah ada saya ini. Ya. Kita ke menu utama saja ini. Nah, di sini. Oke, kita langsung ke perangkat ajar aja dulu Bu ya. Oh, kita mulai dari asesmen aja ya. Oke, asesmen murid. Kita masuk di sini. Nah, ketika di asesmen ini, di sini ada fase-fasenya. Jadi tidak ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya, masih ada suara bel. Ya, di sini ada fase A sampai fase F. Jadi untuk kelasnya itu di sini. Fase B kelas 3 sampai 4, fase C kelas 5 sampai kelas 6. Ini seperti apa sih penggunaannya? Nah, caranya seperti ini. Ketika kita memasuki menu assessment, kita misal saya mengajar di kelas 8 ya, fase D seperti ini. Langsung kita terapkan. Nah, kalau kita ingin melakukan assessment terhadap siswa kita. Kemudian kita kompetensi apa yang mau kita assessment-kan, numerasi atau literasi. Misal kita ke numerasi saja gitu, baru langsung kita terapkan. Nah, seperti itu. Nah, di sini kan ini sudah numerasi, di sini ada bentuk soalnya itu aljabar, data dan ketidakpastian, bilangan, geometri dan aljabar. Seperti itu ya. Kalau coba kita klik literasi, apakah ini berubah? Iya, berubah Bapak Ibu. Jika kita lihat, kita pilih mata pelajaran literasi, di sini berubah. Teks informasi, teks sastra, dan teks informasi lainnya seperti ini. Ini contoh untuk assessment. Bagaimana cara kita menerapkan assessment kepada siswa? Nah, seperti ini Bapak Ibu, misal kita langsung praktek ya, kelas 7, 9 ya, fase D. Coba kita klik teks literasi. Ketika kita klik, nanti di sini ada detail dan daftar soal. Ini masuk daftar soal kalau kita mau melihat terlebih dahulu soalnya seperti apa. Ya, coba klik, kita langsung. Di sini bentuk soal literasinya. Di sini, jadi soalnya itu dalam bentuk Google Form, Bapak Ibu. Google Form yang sudah terintegrasi dengan
PMM. Nah, di sini bentuk soalnya. Nah, kita kembali ke detail. Kita ingin assessment ini kita share ke kelas. Misal, ini ada dua cara share-nya Bapak Ibu. Yang ini, logo atas ini ya, kelihatannya Bapak Ibu ya, sama yang bawah. Ingat, kalau logo yang simbol yang di atas share ini memang ada ketika kita klik. Ya, kita klik seperti ini. Oke, kita salin link atau WhatsApp. Kekurangannya Bapak Ibu, ketika Ibu memiliki beberapa kelas di PMM ini, maka ketika Bapak Ibu menggunakan menu ini akan tercampur Bapak Ibu. Jadi kita harus memfilter secara manual. Jadi kalau kita biar lebih mudah, misal Bapak mengajar di kelas 8, ada 5 kelas yang diajar. Jadi Bapak Ibu klik sini aja, gunakan assessment ini. Kita pindah ini dulu ya. Gunakan assessment ini. Ini untuk komposisi pakai soalnya ada pilihan ganda kompleks, dan 2 uraian. Kita gunakan assessment ini, klik. Nah, di sini ada 2 jenis Bu cara penggunaannya, Bapak Ibu. Online maupun offline ya, seperti biasa ya. Kalau offline itu kita unduh dan cetak, kita bagikan di kelas. Pastinya kalau kita offline, hasil dari atau analisa dari hasil assessment tersebut tidak tersinkron dengan PMM. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau kita secara offline. Jadi kita bagikan secara online saja. Kita klik yang ini, kemudian kita lanjut. Nah, ini kelas yang sudah saya buat tadi. Nah, misal kelas Bapak Ibu mengajar 2 kelas misal. Assessment tersebut yang ini Bapak Ibu ya. Ya, assessment ini, teks informasi ini saya tugaskan kepada kelas 8A saja seperti itu. Kita klik seperti ini. Kita klik yang online, lanjut, kemudian kita klik yang 8A seperti itu. Klik 8A, baru kemudian lanjut. Nah, nanti akan dibuatkan link secara otomatis oleh PMM. Linknya itu hanya berlaku selama 3 kali 24 jam atau 3 hari. Jadi pastikan ketika memberi tugas kepada siswa dan sampaikan bahwa link tersebut akan kadaluarsa selama 3 hari. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tautan berlaku hingga 3 kali 24 jam. Kemudian kita buat tautan. Klik seperti itu. Nah, ini belum tershare Bapak Ibu. Kita share secara manual. Mungkin lewat WhatsApp. Kalau lewat WhatsApp langsung saja kita klik WhatsApp. Ataupun kita mau salin linknya seperti itu. Kita klik seperti itu. Atau kita klik lainnya di sini. Nah, klik lainnya di sini nanti ada, karena di lab selesai Windows 10 tidak tersedia untuk akun lainnya ya. Kita klik ini ya, klik salin. Kemudian kita bagikan di WhatsApp kita. Misal ini ada contoh kelas saya siswa. Ini. Nanti saja. Ya, kita klik ini ya, kita klik salin, baru kita secara manual atau forward ke grup kelas 8A. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jika sudah terkirim dan siswa sudah mengerjakan, misal ini, di sebelah kanan bawah ini ada tanda ini 1, berarti ini ada satu siswa yang sudah mengumpulkan AKM saya yang sudah di-share sebelumnya. Kita klik coba di sini. Nah, di sini ya, ini yang saya share tadi bilangan ke 8A, ada 2 yang mengumpulkan, ada tandanya di sini Bapak Ibu. Kita klik coba yang sudah mengumpulkan. Nah, 1 murid sudah dinilai, 1 uraian belum diperiksa. Tadi kan ada soal pilihan ganda dan uraian Bapak Ibu. Jadi kalau uraian itu kita koreksi secara manual. Bagaimana cara mengoreksinya? Kita kalau sudah ini ada 2 murid mengumpulkan kelas 8A, ini dibuatnya pada Rabu tanggal 26, kemudian kadaluarsa Sabtu. Ini ada tanggal kadaluarsanya Bapak Ibu. Kita klik yang ini. Nah, ini berarti Ibu Raudatul. Kita klik nilainya. Nah, jadi ada analisanya. Ya mohon maaf Bapak Ibu, ini nama Raudatul ini nama samaran Bapak Ibu. Karena saya membuat kelas ini, membuat asesmen ini hanya untuk ini, untuk keperluan presentasi ini seperti itu. Jadi tadi saya baru share linknya, jadi langsung suruh kerjakan saja biar langsung praktek seperti itu Bapak. Jadi di sini hasil dari masing-masing murid itu akan kelihatan Bapak Ibu. Apakah sudah cakap, literasi, atau perlu intervensi khusus. Jadi sudah ada analisisnya Bapak Ibu.
persiswa. Lihat jawaban murid di sini. Nah, jadi soal 1 salah, jadi ada analisanya Bapak Ibu. Ini kalau kita melakukan asesmen secara online. Jadi enak Bapak Ibu. Jadi ada analisisnya. Tapi jika kita mau download, cetak, ya, itu secara manual dan tidak kita dengan susah payah membuat analisa secara manual. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini untuk assessment. Nah, oke, bagaimana kalau kita mau buat kelas? Nah, tadi kan masih assessment ya. Membuat kelas seperti ini Bapak Ibu. Nah, ya, cara membuat kelas, misal kita ke kelas ini aja dulu, terapkan, kita milih numerasi, kemudian bebas ini hanya contoh, kita aljabar. Kita sama langkahnya yang kayak awal, seperti awal ya, kita gulangkan seperti ini, online, lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu. Buat kelas baru. Ketika kita sudah buat kelas, itu kelasnya tidak bisa dihapus Bapak Ibu. Bisanya hanya diganti namanya saja. Seperti itu. Kalau kita sudah buat kelas, jadi tidak bisa dihapus. Kita buat kelas baru saja. Karena saya lihat itu untuk membuat kelas baru itu tidak ada menu tersendiri. Jadi harus stepnya melalui melalui langkah ini ya. Jadi gunakan step ini, kemudian online, lanjut, baru di sini ada menu buat kelas baru. Kita klik di sini, buat namanya. Tadi itu kelas 8 apa A, B, C ya. Tingkat kelasnya apa? Kelas 8. Nah, tahun ajarannya apa? Berarti ini bisa dipilih Bapak Ibu. Ini cara membuat kelasnya, baru disimpan. Nanti sudah muncul di sini Bapak Ibu. Mau buat kelas baru lagi bisa, langsung buat kelas baru lagi bisa. Oke, itu untuk membuat kelas. Oke, itu untuk yang assessment Bapak Ibu ya. Sekarang ke pelatihan mandiri. Ini pelatihan mandiri berarti belajar ya. Di poin utama DPM adalah belajar. Jadi guru masih butuh belajar. Seperti apa sih menu pelatihan mandiri ini? Nah, ini belum sempat saya melakukan pelatihan mandiri. Ini di sini ya. Topiknya kita pilih ke topik. Kita ketika ingin pelatihan merdeka belajar, seperti apa sih merdeka belajar itu? Kita klik seperti itu. Nah, di sini kita ikutin step-stepnya Bapak Ibu. Ada beberapa modul di setiap pelatihan. Ada modul 1, ada modul 2, seperti itu. Yang terakhir nanti aksi nyatanya. Masih terlock karena kita belum menyelesaikan modul-modul yang pertama sampai yang terakhir. Ini untuk pelatihan mandiri. Sertifikat nanti kalau sudah menyelesaikan per topik, maka nanti akan disediakan sertifikat di menu ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di pelatihan mandiri seperti itu gambarannya. Misal juga ini saya belum sempat mengikuti ya, ikuti pelatihan mandiri ini. Ini ada juga kurikulum merdeka, ada 2 modul. Terus perencanaan pembelajaran SMP paket B ada 3 modul ini. Bisa Bapak Ibu ikutin belajar pelatihan mandirinya. Ini bisa diikuti waktu senggang-senggang saja Bapak Ibu. Dan tidak berbatas waktu. Misal Bapak Ibu ingin mengikuti pelatihan ini, kurikulum merdeka topiknya. Modul 1 mau di besok saja, modul 2 mungkin di pekan depannya, boleh silakan. Nah, ketika kita kliknya, ini ada tentang kurikulum seperti apa. Ada video, ada latihan pemahaman. Jadi enaknya Bapak Ibu ya, bukan hanya kita ketika mengikuti pelatihan mandiri, bukan hanya literasi saja. Tidak Bapak Ibu. Disediakan videonya. Jadi kita juga bisa menyimak, bisa mendengarkan, seperti tidak melulu membaca. Jadi dipermudah Bapak Ibu itu oleh PMM ketika melakukan pelatihan mandiri. Pastinya setiap pelatihan mandiri itu disediakan sertifikat. Ini ada video juga. Jadi enak Bapak Ibu, tidak harus baca, tapi kita menyimak video baru ada latihan pemahaman. Seperti apa sih? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Setelah menyimak video tersebut, kita diminta untuk mengerjakan latihan-latihan pemahaman di PMM tersebut. Saya keluar ya, karena tidak jadi melanjutkan. Oke. Itu untuk pelatihan mandiri. Nah, aksi nyata Bapak Ibu. Ini contoh aksi nyata yang sudah dibuat oleh rekan-rekan
Ya, mungkin sudah pernah ya dan sudah banyak berseliweran ya yang di apa ya, yang masuk di grup saya, tolong feedbacknya apa seperti apa aksi nyata saya. Ini sudah banyak di apa dibuat oleh rekan-rekan guru se-Indonesia. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya oh ya, sebelum saya lanjutkan, PMM ini ada 2 tipe Bu ya. Login sama non login. Nah, kalau kita mau mengakses video inspirasi itu kita tidak perlu login. Kita tidak perlu login ke PMM. Video inspirasi sama kalau di aplikasi itu ada bantuan itu tidak perlu login. Tapi kalau yang assessment, pelatihan mandiri, komunitas, perangkat ajar sama bukti karya itu harus login. Jadi kalau kita mau melihat video inspirasi ini tidak perlu login Bapak Ibu. Meskipun kita belum punya akun belajar ID, jadi kita bisa mengakses video inspirasi ini. Isinya ya kita bisa. Bagusnya di video inspirasi ini sudah terstep Bu. Jadi langkah-langkahnya itu sudah bagus. Jadi kita sudah terurut gitu. Jadi kalau kita ingin mengikuti mungkin video ini, misal mengenal platform Merdeka Mengajar, ini sudah urut ini. Cara nginstal, kemudian setelah nginstal apa, setelah menggunakan video inspirasi platform itu apa. Jadi bagus. Tertata di setiap video inspirasi yang ada di PMM ini. Oke, saya kembali. Ini juga mengenal rapor pendidikan, ada 5 video. Ketika kita klik, nah sudah jelas untuk topik-topik di video inspirasi yang ada di PMM ini. Jadi isinya di video inspirasi ini bukan hanya best practice para guru, bukan Bapak Ibu ya. Jadi ada tutorial-tutorial tentang platform apapun atau tentang rumah belajar pun juga ada nanti di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, selanjutnya di perangkat ajar ya. Oke, seperti apa sih perangkat ajar ini ya? Di sini sudah disediakan ada modul, bahan ajar, ada buku, ada proyek seperti itu. Kita bisa filter ya. Ini umum ya. Mungkin kita cari yang ini. Pilih. Oke, ini cara melihat perangkat ajarnya. Ya, PMM juga menyediakan link untuk menjadi kontributor. Misal Bapak Ibu ingin mengkontribusi ya, supaya konten-konten yang ada di PMM ini banyak sekali. Jadi Bapak Ibu, kebetulan ini untuk link kontributornya saya belum dapat ya. Ya. Nah, ini di perangkat ajar tadi Bu ya, ada modul, ada buku, ada modul project seperti itu. Bapak Ibu bisa langsung nanti action di aplikasi ya, di aplikasi di Play Store atau juga lewat langsung websitenya. Kemudian di komunitas. Nah, ini di komunitas seperti apa sih? Yang ini misal ini komunitas berarti kalau kita mau mencari misal saya di MGMP bahasa Inggris misal. MGMP bahasa Inggris. Apakah sudah ada komunitas yang sudah dibuat? Ini sudah difilter Bapak Ibu ya. Filter di Kalimantan Timur SMP. Oh, tidak ada. Jadi MGMP bahasa Inggris Kutai Timur itu belum dibuat oleh guru penggerak atau salah satu pengurus MGMP di Kutai Timur. Seperti itu. Bapak Ibu bisa cek ya di sini, cari MGMP IPA Kutai Timur apakah sudah ada, bisa di sini. Nah, di sini juga di komunitas disediakan berbagai webinar-webinar. Kalau Ibu kesusahan mau mencari webinar, saya ingin belajar tentang platform Merdeka Mengajar. Ibu bisa cek ke komunitas, kemudian ke webinar. Nanti di sini ada yang sedang berlangsung, ada yang segera dimulai. Bapak bisa ikut, Bapak Ibu bisa klik di sini baru bisa daftar. Jadi tidak kesusahan kalau kita mencari webinar-webinar pendidikan. Kalau kita menggunakan platform Merdeka Mengajar. Ada komunitas juga seperti ini. Bagaimana cara apabila kita belum terdaftar komunitasnya, mau buat komunitas MGMP? Saya ada linknya, nanti saya share ya, bagaimana cara membuat komunitas baru di PMM ini. Oke, ini untuk komunitas. Kemudian
tadi ya. Kemudian di bukti karya, wah ini banyak sekali nih Bapak Ibu yang sudah paham ya. Ini ada bukti karya. Seperti biasa ya, kalau kita mau upload karyanya ya di sini. Ya, tambah karya saya di sini. Kalau ada praktik baik, ya silakan milih kategori praktik baik atau tentang kepemimpinan sekolah atau modul ajar, bahan ajar, bisa langsung seperti ini. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah paham untuk bagaimana cara untuk mengupload bukti karya di PMM. Ya. Oke, ya. Ini seperti apa? Ya. Ketika kita sudah menginstal atau masuk di website itu ada 3 menu utama di bawah, beranda, kelas, sama pengaturan. Nah, kalau kita mau kita langsung ke kelas seperti itu Bapak Ibu, kita bisa melihat siswa-siswa yang sudah mengumpulkan penugasan asesmen tersebut. Kita klik seperti ini. Ini berarti sudah ada tadi. Jadi dimudahkan Bapak Ibu. Di PMM intinya itu ada 3, belajar, mengajar, dan apa tadi itu? Belajar, mengajar, dan apa tadi? Ada yang bisa bantu? Belajar dan iya, berkarya. Cek sound. Karena sepi sekali suaranya. Iya. Ini untuk PMM, Platform Merdeka Mengajar. Oke. Ada semuanya juga tidur. Kalau saya sendiri, akhirnya tinggal tidur. Oke. Itu untuk Platform Merdeka Mengajar. Ini saya lanjutkan ke portal Rumah Belajar. Mungkin Ibu Epi. Ibu Epi. Ya, izinkan saya ini putar video. Nah, dia glowing karena wudhu. Ya, mohon ini izinkan putar video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Ardiansah Sulaiman, MSI, Bupati Kutai Timur. Dalam kesempatan ini memberikan dukungan dan dorongan terus kepada Saudara Asnawi SPD yang dalam hal ini lulus pada level 4, yaitu kegiatan pembatik. Singkatan dari pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Semoga Saudara Asnawi dapat terus melakukan kegiatan ini dan meneruskan berkolaborasi dan berbagi dengan berbagai elemen yang ada di Kutai Timur maupun Kalimantan Timur. Semoga menjadi daya dukung dan dorongan juga dalam rangka untuk mewakili Provinsi Kalimantan Timur pada kegiatan pembatik atau pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Asnawi ini adalah salah seorang dari tenaga kependidikan yang ada di SMPIT Darussalam Sangatta, Kutai Timur. Semoga sukses dan terus bekerja, ya. Semoga berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang barusan itu adalah video support dari Bapak Bupati. Dan saya perlu infokan untuk SRB terpilih 30 besar itu di Kutai Timur itu ada 2. Saya ya sama Ibu Anissa Veronica dari SDN 007. Ya tadi itu saya sempat mau nanya ya. Sama ini yang nama SDN Negeri 007 ini kok saya salah fokus ya. Sepertinya Ibu Umi nih, Ibu ya. Ya, Ibu Umi kah ini? Tidur kayak gitu mau dipanggil-panggil. Tidur itu, Pak. Ya. Ya, Ibu Umi. Halo, Ibu Umi. Ini Pak, Bu Tini Pak. Oh, mirip-mirip ya. Oke, saya seperti Ibu Umi. Bu Tini Pak. Oke.
Ya, mohon maaf Bu. Tapi tadi saya sempat salah fokus ini seperti Ibu Umi. Apa saya mau nyapa takut salah ya. Ya mirip-mirip saya kira. Ibu Umi Kepala Sekolah SDN 09 ya. Iya, kalau Ya, Bu Umi Kepala Sekolah SD 09. iya, saya sekilas mirip-mirip Bapak Ibu. Mohon maaf. Ya, selanjutnya ya sebelumnya saya memohon maaf untuk host sebenarnya untuk agenda hari ini itu adalah Ibu Halaliah. Kebetulan tadi siang itu mendadak mengonfirmasikan tidak bisa membantu menjadi host. Jadi saya langsung menunjuk Ibu Evi ini dengan dengan bersabar. Beliau kan lagi hamil besar ya. Jadi untuk tenaganya belum begitu maksimal. Jadi menyempatkan diri untuk membantu saya menjadi host. Terima kasih Ibu Evi ya. Jadi host mendadak itu. Baik, sebelum lanjut ke portal rumah belajar, mungkin langsung saja saya buka sesi tanya jawab ya. Kalau bisa saya jawab. Kalau belum bisa, mungkin saya masih bisa tampung terlebih dahulu. Takutnya saya salah jawab seperti itu. Silakan, saya langsung Ibu Evi ya, saya langsung ya. Ya, silakan Pak Asnawi. Ya. Sepertinya Ibu tadi istirahat tadi. Ya. Baik, silakan Pak Asnawi. Ya, Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau bertanya tentang PMM, saya kasih kesempatan 5 pertanyaan gitu. Ya, silakan. Bapak Imron, silakan. Ya. Pak Asnawi, saya enggak bertanya ya, karena ini ditunggu di workshop. Saya izin live dulu ya. Artinya saya mundurkan dulu. Mudah-mudahan acara ini berlanjut dengan baik dan Bapak Ibu guru dan kepala sekolah, terima kasih atas hadirnya di kegiatan kita. Ya, jadi saya mohon izin undur diri semuanya ya. Nggih, Bu. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil nunggu pertanyaan, izinkan saya share screen, nggih. Ya, mungkin mau yang berexperience sendiri, silakan buka link yang ada di chat room itu. Ini adalah MPI, media pembelajaran interaktif ya, yang saya buat. Saya buat saja ini. Yang saya buat ketika melakukan penugasan di level 3. Seperti itu. Ya. Let's learn English with Mr. Asnawi. Ini nama saya sendiri. Nah, ini ada menu menu musik ya. Misal kalau mau sambil belajar, sambil bermusik. Seperti ini. Bisa dipilih. Kalau pengen stop yang ini. Nah, seperti itu ya. Oke, kita start. Karena ketika diklik dimanapun kita ini belum bisa start. Dan saya alhamdulillah saya jadikan Android juga. Ya. Oke, kita start. Nah, seperti ini. Ya, di sini nama lengkap misal Asnawi. Terus SMP IT misalnya seperti ini. Kita klik save next. Halo sahabat rumah belajar. Media ini akan mengulang. Ini adalah menu-menu yang tersedia di MPI mata pelajaran bahasa Inggris ini yang saya buat. Ada latihan, ada materi, ada tujuan. Seperti apa materinya? Nah, ini ada 3 materi, obligation, prohibition. Nah, seperti ini. Jadi ini salah satu penugasan yang sudah saya buat di Pembatik, salah satu program Kemdikbud ya, seperti itu. Ada ada gamenya juga saya buat seperti itu Bapak Ibu. Jadi
ketika siswa melakukan hal ini bisa menarik dan interaktif. Ini ngasal ya. Kita cek. Jawabannya salah. Nah, Coba lagi ya. Itu sudah saya kirim di chat room. Kalau mau, siapa tahu ada guru bahasa Inggris itu bisa digunakan materi ini. Oke, sepertinya ada yang mau bertanya tadi ya. Ada, Pak. Iya, silakan. Masuk loh. Aku mau tanya apa tadi? Dari Bengalon, G. Ya, silakan, Mbak. Silakan, Bu. Perkenalkan dulu namanya siapa, dari mana. Ya, apakah ada? Kalau memang belum ada, kita lanjut ya, langsung ke portal rumah belajar ya, Bapak Ibu ya. Oke. Baiklah, saya lanjutkan ya Ibu Evi ya. Silakan, Ke materi Pak. terakhir. Silakan. Materi terakhir itu kita akan berbagi tentang manfaat portal rumah belajar. Dari namanya saja Bapak Ibu, rumah belajar kita jadi rumah yang gunanya untuk belajar. Di rumah belajar ini bukan hanya untuk guru, tapi untuk siswa juga bisa mengakses. Di rumah belajar ini juga sudah tersedia aplikasinya berbasis Android dan iOS, ya, iOS untuk iPhone, dan juga berbasis website. Jadi ya, izin share screen lagi. Ya, di rumah belajar kita klik saja rumah belajar di mana? Di Google. Sudah masuk, ada pencarian pertama. Ada 43 ini, 43 juta 200.000. Ini favorit termasuk. Kita buka di portal rumah belajar. Rumah belajar itu ada dua fitur Bapak Ibu. Fitur utama dan fitur pendukung. Kita ke fitur utama saja dulu. Nah, di fitur utama itu ada kelas maya, ada sumber belajar, ada bank soal, dan laboratorium. Untuk fitur itu ada peta budaya, BSE, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, pengembangan keprofesian, blog pena, edugame, dan augmented reality. Nanti setelah ini penjelasan singkatnya, Bapak Ibu. Nah, kita mulai dari ya. Apa sih kelas maya ini? Kelas ya, berarti kelasnya berbasis website. Jadi secara daring seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi kelas maya ini sebuah LMS, Learning Management System, yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tatap. Ya, ada iklan dulu Bapak Ibu ya. Ada suara tingkung. Ya, seperti ini ya. Jadi memfasilitasi proses pembelajaran virtual. Kita langsung praktek saja seperti apa sih kelas maya ini. Kelas maya ini sekilas seperti Google Classroom Bapak Ibu. Jadi kita buat kelas dulu ya. Pastinya kalau sudah buat kelas harus login. Loginnya itu memiliki 3 cara, menggunakan akun belajar ID, menggunakan akun rumah belajar. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah memiliki akun belajar ID, diharapkan itu menjadi SSO ya, single sign on, ya maksudnya itu SSO single sign on itu bisa digunakan untuk login di beberapa aplikasi pendidikan seperti itu. Maka dari itu yang belum mengaktifkan akun belajar ID segera diaktifkan, belum yang memiliki silakan hubungi operator sekolahnya untuk dibuatkan akun belajar ID seperti itu. Nah, kita kembali ke kelas maya. Kita coba ya. Coba langsung ke mana ya? SC. Ya, ini kelas 5. Kita coba dulu lah. Yang lain dulu. Ini 5 SD terbuka untuk semua sekolah. Ini apa sih? Kelas apa ini? Ini kelas yang sudah dibuat oleh guru yang sudah terdaftar di rumah belajar. Sama ibu ini ya, pemiliknya, Ibu Rano Putri, ini ada 6 kegiatan belajar. Kegiatan belajar pertama, beliau menempatkan absensi, kemudian ada video pembelajarannya. Ya, di sini. Jadi kelas maya ini fungsinya seperti Google Classroom.
sepertinya dan lebih kompleks di bukan kompleks dalam artian bukan sulit Bapak Ibu ya, kompleks atau bisa lengkap fitur-fiturnya di rumah belajar seperti ini. Pertemuan pertama sama guru yang memiliki kelas ini disediakan beberapa video pembelajaran. Ada juga langsung ke di mana Mbak Den? kegiatan kedua, ada video juga. Absen. Kemudian kegiatan ketiga ada juga. Iya. Di kelas maya ini, kalau kita bingung memahami kelas maya ya seperti Google Classroom seperti itu. Kalau kita ingin membuat kelas ya berarti kita harus daftar dulu. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya kita ke sumber belajar. Mungkin saya singkat-singkat saja. 15 menit. Ya, waktunya sudah hampir selesai ya. Ya, singkat saja. Kita ke sumber belajar. Nah, sumber belajar itu berarti ada yang berbasis video, ada website, ada web, ada PDF, ada audio pembelajaran. Jadi yang saya putarkan tadi itu Bapak Ibu ya, MPI tadi itu nanti diupload oleh rumah belajar karena masih proses verifikasi. Halo ya, cek ya. Karena masih proses verifikasi maka belum diupload di sini, tapi hanya masih menunggu verifikasi. Jadi di sini ada konten-konten video pembelajaran. Kalau misal Ibu kesusahan di YouTube mencari materi apa, bisa langsung ke sumber rumah belajar, langsung search saja materi apa seperti itu. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu ya. Konten-konten yang ada di rumah belajar ini sudah terverifikasi oleh Kemdikbud. Jadi sudah benar-benar akurasinya itu betul-betul bagus seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, itu untuk yang sumber belajar. Lebih lengkapnya nanti Bapak Ibu bisa mengakses langsung ya, bisa surfing sendiri di rumah belajar tersebut. Selanjutnya di bank soal. Nah, bank soal ini isinya seperti apa sih? Bank soal ini isinya seperti ini ya. Jadi ada latihan soal ulangan, ada juga apa ya PTS seperti apa. Jadi tergantung dari guru yang mengupload di rumah belajar tersebut. Kita coba ke kelas 5 SD. Nah, jadi ini yang sudah ada. Misal Bapak Ibu guru mungkin kesusahan dalam membuat soal, mungkin nggak sempat seperti itu, bisa saja langsung akses ke sumber belajar seperti itu. Kita klik di sini, mungkin share linknya ke siswa, ini kerjakan seperti itu. Nanti ini ada nilainya tersendiri. Kita cek ya seperti ini ya ini yang penting sudah cek seperti nanti ada nilainya Bapak Ibu. Itu untuk sumber belajar. Oke, selanjutnya di fitur utama yang terakhir adalah laboratorium maya. Ini mungkin menarik ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin melakukan praktek lab tapi terkendala dengan waktu atau fasilitas, bisa apa ya membuka lab maya ini. Seperti apa sih kita contohin ya. Mana tadi? Nah, kita contoh yang sedikit menarik. Ya, ada ini ada persamaan garis lurus untuk guru matematika yang ini aja. Nah, ini kita bisa bereksperimen ya untuk anak-anak ini. Ini kayu, kalau di air berarti mengambang. Nah, bagaimana kalau kita cek es ya? Es kalau di air mengambang juga lama-lama melarut ya. Kalau dikasih bensin ya, es terus ada bensin jadi tenggelam. Nah, di sini menariknya jadi siswa-siswi itu akan kok bisa Bu? Nah, ini di situ kesempatan Bapak Ibu untuk menjelaskan. Jadi sangat berfungsi sekali Bapak Ibu di sini. Ini kayu. Nah, kayu kalau di bensin juga mengapung, kita langsung cek. Di madu juga mengapung. Jadi bisa apa ya? Masanya juga bisa diganti juga, beratnya seperti apa, terus volumenya juga bisa diganti. Jadi benar-benar praktek seperti itu di laboratorium maya ini. Apalagi seperti ini Bapak Ibu. Mana lagi seperti kerangka. Nah, kerangka manusia. Kita bisa diklik seperti ini, ketika diklik sudah muncul seperti ini. Kemudian ini apa ini? Usus. Nah, ini ada nukleus, ada serat otot. Jadi tidak perlu susah-susah melakukan praktek apabila kita masih terkendala dengan fasilitas yang ada. Itu untuk lab maya. Selebihnya Bapak Ibu guru sekalian bisa mengakses langsung di laboratorium maya. Oke, selanjutnya terakhir itu adalah fitur pendukung. Mungkin sedikit saja ya, langsung ke mana ya? Ini peta budaya bisa langsung dicek karena waktunya sudah segera habis.
Ada wahana jelajah angkasa, karya bahasa sastra, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini adalah untuk simpatik yang saya ikutin Bapak Ibu. PKB ya, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ketika masuk ini, kita diarahkan di akun simpatik. Nah, ya, karena sudah saya login ya. Nah, di sini kita login, belajar, kemudian akun belajar ID. Nah, di sini Bapak Ibu, di pelatihan-pelatihan ini, alhamdulillah saya sudah masuk ke level 4. Nah, di sini, jadi simpatik itu sistem informasi, apa itu simpatik? Ya, sistem informasi apa ya, kepanjangan simpatik ya. Ketahuinya pembatik ya, batik pembelajaran berbasis TIK. Ya, jadi itu yang saya ikutin hari ini. Ya. Kita ke augmented reality. Ini yang menarik ya. Augmented reality seperti apa sih? Untuk fitur-fitur lainnya Bapak Ibu bisa langsung akses sendiri ya. Nah, augmented reality ini apa ya? Menggabungkan dunia nyata dengan teknologi. Seperti apa? Nah, contohnya kita ke ini saja. Video ini, contoh langsung video ya. AR, cita-citaku. Program ini digunakan sebagai alat bantu pengajaran materi cita-citaku dengan model augmented reality. Nah, bisa diperhatikan di sini, ini kan ada apa ya, gambar orang ya secara 3D. Kita cetak untuk markernya yang di sini Bu ya, marker kita cetak, kita install aplikasinya berupa Android ya. Kemudian ketika kita sorot di sini di kertas itu akan muncul gambar 3D seperti ini. Jadi bisa dilihat dari samping kanan, samping kiri seperti itu Bapak Ibu. Mungkin yang lebih pas ini yang ini, mana ya? Kemarin saya sudah pernah saya praktekkan gambar anatomi manusia ini, yang ini. Contohnya seperti ini. AR anatomi. Mana tuh nih? AR. Nah, silakan simak ini. Sebagai alat bantu augmented reality. Tulang dan konsep anatomi. Nah, perhatikan, ini ada kertas yang sudah tercetak. Ini namanya marker Bapak Ibu. Ketika kita sorot aplikasi dengan kertas itu, nanti akan muncul secara 3D. Nah, tulang tengkorak adalah tulang pembentuk kepala. Tulang-tulang tengkorak sebagian besar disusun oleh. Nah, itu untuk augmented reality Bapak Ibu. Ya, mungkin itu untuk fitur terakhir ya dari portal rumah belajar. Sebelum ditutup, ya, silakan Bapak Ibu mengingatkan kembali untuk isi absen ya, yang sudah di-share oleh MC-nya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan melalui chat ataupun raise hand atau langsung mengaktifkan mic. Selebihnya saya serahkan kepada Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, cek. Ya, Ibu Evi. Ya, Pak Soli sudah selesai ya? Ya. Wah, Ya, keren sekali ya yang disampaikan Bapak narasumber kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Sebagaimana kita ketahui tadi yang disampaikan oleh Pak Asnawi, platform Merdeka Mengajar adalah platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan pelajar Pancasila dan menunjang guru untuk mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik lagi. Semuanya sudah pada absen ya Bapak Ibu guru yang hebat, yang sudah tadi saya kirimkan linknya di room chat. Bu. Baik. Sepertinya ada yang bertanya itu. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup pada siang hari ini? Oh, itu ada Ibu Noraina ya. Ibu Noraina dari SDN 006 Sangatta Selatan. Ya, silakan Ibu Noraina.
Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Tadi membahas tentang akun belajar ID ya Pak ya. Ya, saya ingin bertanya Pak, ini juga pertanyaan dari teman begitu. Jadi dia itu memiliki akun belajar. Nah, dia kan dapat dari operator ya Pak ya. Nah, kemudian dia lupa passwordnya. Bagaimana Pak untuk permasalahan seperti itu Pak? Sedangkan mungkin operator mungkin juga saya juga kurang paham gitu. Mungkin karena sudah diganti passwordnya sama dia, tapi dia lupa, entah itu lupa menuliskannya sehingga dia tahu email belajar ID-nya tapi passwordnya lupa. Bagaimana untuk solusi permasalahan itu Pak? Terima kasih. Cek ya, mungkin bisa langsung saya bisa jawab ya. Ya, terima kasih Ibu Nuraina. Nah, itu pertanyaan yang sering disampaikan oleh teman-teman sih, untuk apabila ada yang kelupaan password. Nah, untuk akun domain belajar ID ini kan kita tidak bisa membuat sendiri ya, tapi kita meminta istilahnya ya, meminta ke pihak yang memiliki domain belajar ID, terus kita dikasih secara secara random lah untuk nama emailnya. Kita tidak bisa meminta emailnya. Saya pengennya misal Asnawi 2012, itu tidak bisa kan? Biasanya langsung otomatis dari sananya sama passwordnya. Nah, sepengetahuan saya ketika saya mendapatkan hal itu karena akun saya itu tidak buat sendiri, saya dibantu oleh operator. Ketika saya waktu itu masih hafal akunnya, passwordnya, saya login, langsung saya ganti waktu itu, Bapak Ibu. Karena ketika untuk gantinya gampang sekali, karena seperti Gmail, kita login ke Gmail, langsung kita ganti. Nah, seperti itu. Kalau kita masih ingat passwordnya. Nah, untuk seperti itu pastinya ya, secara logika, kalau karena kita tidak yang buat awal, otomatis kita harus konfirmasi ke pihak penyedia belajar ID-nya. Di situ bisa dibantu oleh operatornya untuk memfollow up, Ibu. Jadi operatornya saja disuruh, Ibu. Jadi untuk untuk minta reset passwordnya. Nanti kalau sudah dikasih password, Ibu tahu, baru Ibu login di Gmail ya, di Gmail menggunakan akun belajar ID, baru di situ Ibu langsung ganti passwordnya dengan selera Ibu, baru bisa seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya bantu. Mohon maaf Pak, tadi ya? jaringan saya tadi jelek, jadi penjelasan Bapak yang tadi operator kemana tadi Pak? Mohon maaf Pak. Minta ke operator untuk reset password akunnya Ibu. Atau Ibu nanti bisa cek di belajar ID, cek apakah akunnya Ibu itu aktif atau dinonaktifkan seperti itu. Ya, izin share ya. Ini karena banyak yang bertanya. Ini ya, kita masuk ke belajar.id. Nah, cari tahu status akun belajar ID Anda. Jadi di sini kita cek status aktif atau belum aktif atau sudah terhapus. Bisa di sini. Nah, klik peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan ya. Baru cari akun belajar ID. Nah, di sini kita masukkan NPSN sekolah kita. Ya, kita ketikkan NPSN sekolah kita. Misal ini saya kebetulan ada ya, contoh lagi ya. Saya nggak hafal NPSN sekolah saya. Terus, ya, sekolah saya itu 30 40 69 66. Nah, baru diminta verifikasi Ibu. Ada nama lengkap, terus tanggal lahir, baru nanti coba kita isi ya. Oke, sudah. Nah, di sini akan ada keterangan. Status akun belajar ID Anda, Asnawi ini sudah aktif. Nah, seperti itu Ibu ya. Jadi ini di sini lupa password bisa diketik, coba kita praktek ya. Bagaimana kalau lupa password? Kita klik di sini. Seperti apa? Karena saya belum pernah melakukan langkah-langkah seperti ini. Nah, ini. Panduan mengganti nama akun user ID akun ini. Di sini Bapak Ibu bisa di sini ya. Saya
kliklah share ya artikel untuk untuk reset password. Nah, itu artikel untuk panduan reset password. Coba kita baca. Akun belajar ID terdiri dua nama akun ya. Lalu bagaimana dengan password? Untuk kata sandi, Anda dapat pergantian dengan dua kondisi berikut. Sesaat setelah aktivasi, bisa langsung diganti, atau setelah Anda menjadi pengguna aktif, atau apabila Anda lupa kata sandi. Apabila Anda lupa kata sandi, silakan menghubungi admin sekolah. Nah, ya Bu ya, tetap menghubungi admin sekolah untuk mengajukan reset password. Nah, ternyata langkahnya seperti itu memang. Jadi minta akun ke admin sekolah. Seperti kita akun PPG kah? Atau apa itu ya? SIM PKB. Itu juga minta bantuan dari operator sekolah. Ya, seperti itu Ibu ya. Mungkin itu jawaban dari saya. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawabannya Pak. Sama-sama Bu. Terima kasih banyak, luar biasa ya pertanyaannya. Mungkin teman-teman juga yang lain punya pertanyaan sama dan alhamdulillah bisa terjawab oleh narasumber kita pada hari ini itu Pak Asnawi. Baik, apabila sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, ini sudah menunjukkan pukul 14:48 menit. Nah, lama lagi jauh waktunya sholat asar. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Asnawi sebagai narasumber kita pada siang hari ini dan kepada Bapak Ibu guru yang hebat yang sudah berkesempatan hadir di webinar pemanfaatan portal rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar pada siang hari ini. Saya ucapkan sekali terima kasih banyak. Baik, marilah kita tutup webinar kita pada siang hari ini dengan bersama-sama beristighfar. Apabila saya sebagai MC host pada siang hari ini ada salah kata, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan dari milik saya pribadi. Baik, saya akhiri billahi fisabilil haq. Marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Evi dan semuanya. Terima kasih semuanya sudah berkesempatan hadir. Baik, silakan boleh live ya Bapak Ibu semuanya, guru hebat. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama Bu. Ini terlalu ganteng atau gimana, nggak mau nampakkan. Matiin Cak, Dek, kamu Dek. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bamanaku di Salakara, Bamanaku di Salakara.
Bisa, Pak. Belum, Ibu. Iya, Pak, sudah dimakan. Terus Bapak nggak mau bantuin saya? Taruh mana duduk? Lumayan kan belum keluar, Bu. Udah, Pak. Laporkan ini apa sih? Aplikasi Bapak terlalu banyak itu. Minta HP baru itu, Pak. Coba keluar biasa sendirinya. Laporkan terus. Iya. Live. Sampai sudah belum? Saya ini kan boleh. Di mana benar tadi? Ini kamarnya. Aku kasih tadi. En, koin kasih adek.
motor belum tahu main nih. Apa? Belum. Ini baru jam 3, belum kerja bakti. Jadi kan boleh yang ada itu masuk tuh itu udah terus yang film di dari awal tuh aku udah coba kayaknya sikapnya mata itu bunyinya karena dia tetap kejadian dia waktunya tuh kan kalau sekali nggak ternyata memang dia yang waktu kecil kan sih kecil matanya kecil dia memang benar gitu ya aku juga bagaimana
Banyak menikah baru ya, Dek. Nanti ada ya. Satu lagi ya sayang. Nasi bolnya.
Kalau yang Itu sudah. Hei, apa? Jangan dibuang, jangan dibuang, makan. Makan kamu. Siapa ya? Nah, ada ini Bu. Teman dia makan Bu ini. Bu, di Yupi Bu. Yupi. Mana Bu? Nggak usah dikumpul aja, kita nyanyi dulu. Aku mau dibagi. Iya kok aku berapa ini? Kakak nyanyi bawah ini karena ada uang di dalam sini. Aku ada yang 1.000 kamu. Utang. Kalau 1.000 bisa 5 Bu. Kemarin kamu sudah ambil kok. 1.000 dibayar, kamu bilang dibayar. Bu, besok masih ada kah? Uang Bu. 2.000.